Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ikrar Ridho Andika. Baiklah, kali ini saya akan coba memaparkan rangkuman materi analisa kuantitatif bisnis pertemuan ke-9 sampai ke-15. Baik, kita mulai. Yang pertama itu ada uji validitas. Uji ini digunakan untuk melihat ketepatan atau kecermatan suatu instrumen dalam mengukur apa yang diukur. Metode yang digunakan untuk menguji validitas kali ini adalah Correct Item Total Correlation. Untuk menguji validitas setiap butir, maka skor-skor yang ada pada butir yang dimaksud dikorelasikan dengan skor total. Kriteria pengujiannya adalah apabila nilai R hitung, nilai Corrected Item Total Correlation besar sama dengan R tabel, uji dua sisi dengan SIG 0,05, maka instrumen atau item-item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total valid. Apabila nilai R hitung, nilai Correction Item Total Correlation R tabel, uji dua sisi dengan SIG 0,05, maka instrumen atau item-item pertanyaan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total. Selanjutnya kita masuk kepada uji reliabilitas. Uji ini digunakan untuk mengetahui konsisten alat ukur, apakah alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Metode yang digunakan kali ini adalah Cronbach's Alpha. Kriteria pengujiannya adalah apabila nilai Cronbach's Alpha besar sama R tabel, uji dua sisi dengan SIG 0,05, maka instrumen tersebut dapat dikatakan reliable. Apabila nilai R hitung, nilai Corrected Item Total Correlation kecil R tabel, uji dua sisi dengan SIG 0,05, maka instrumen atau item-item pertanyaan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total, atau dalam kurung bisa kita sebut tidak reliable. Selanjutnya, analisa faktor. Analisa adalah suatu teknik analisis yang membuat informasi tentang pengelompokan variabel faktor dalam suatu penelitian yang bertujuan untuk menyaring variabel mana yang paling dominan dari beberapa variabel yang dipilih oleh peneliti. Hasil analisis faktor juga dapat digunakan untuk membedakan komponen atau variabel prioritas berdasarkan peringkat yang ada. Selanjutnya, regresi berganda adalah model regresi atau prediksi yang melibatkan lebih dari suatu variabel bebas atau prediktor. Istilah regresi berganda dapat disebut juga dengan istilah multiple regression. Kata multiple berarti jamak atau lebih dari satu variabel. Kita masuk kepada uji asumsi klasik. Uji normalitas. Uji normalitas dimaksudkan untuk menguji apakah nilai residual yang telah distandarisasi pada model regresi berdistribusi normal atau tidak. Nilai residual dikatakan berdistribusi normal jika nilai residual terstandarisasi tersebut sebagian besar mendekati nilai rata-ratanya. Tidak terpenuhinya normalitas umumnya dikarenakan adanya nilai ekstrim pada data yang diambil. Baik, kita masuk kepada multikolinearitas. Uji ini digunakan untuk melihat ada atau tidak hubungan korelasi antara sesama variabel bebas. Jika terdapat hubungan antara sesama variabel bebas, maka koefisien regresi cenderung tidak signifikan walau R2-nya tinggi, bahkan tandanya pun mungkin salah. Uji ini hanya dilakukan jika variabel bebas dalam suatu penelitian lebih dari satu. Selanjutnya, uji Glasser. Uji ini dilakukan dengan meregresikan semua variabel bebas terhadap nilai mutlak residualnya. Oleh karena itu, persamaan yang digunakan adalah seperti yang dirumuskan pada PowerPoint di bawah ini, di mana U nilai residual mutlak, sedangkan XI adalah variabel bebas. Selanjutnya, autokorelasi. Uji ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidak korelasi antara anggota serangkaian data observasi yang diuraikan menurut waktu dalam kurung time series. Jadi, uji ini hanya digunakan untuk data berbentuk time series. Tapi untuk kegiatan pelatihan ini, uji ini tetap dilakukan walaupun sebenarnya untuk contoh ini tidak perlu dilakukan. Kita masuk kepada regresi dengan variabel moderator. Tahapannya adalah 1. Uji validitas dan reliabilitas data. Yang kedua, uji regresi berganda X1 dan X2 terhadap Y. Yang ketiga, uji variabel Z apakah pure moderator, kuasi moderator, atau bukan moderator. Yang keempat, pengamatan beta positif atau negatif dari interaksi variabel. Yang kelima, terakhir pembahasan hipotesis dan interpretasi hasil penelitian. Kita masuk ke pembahasan berikutnya adalah analisa jalur atau path analysis.
Analisis jalur atau path analysis merupakan bagian lebih lanjut dari analisis regresi. Jika di dalam analisis regresi umumnya digunakan untuk menguji apakah ada pengaruh langsung yang diberikan oleh variabel bebas terhadap variabel terikat. Analisis jalur tidak hanya menguji pengaruh langsung saja, tetapi juga menjelaskan tentang ada atau tidaknya pengaruh tidak langsung yang diberikan variabel bebas melalui variabel intervening terhadap variabel terikat. Baik, kita masuk kepada data panel. Merupakan gabungan antara data runtut waktu time series dan data silang cross section. Data runtut waktu time series biasanya meliputi satu objek atau individu, misalnya harga saham, kurs mata uang, SBI atau tingkat inflasi. Tetapi meliputi beberapa periode, bisa harian, bulanan, kuartalan, atau tahunan. Data silang atau cross section terdiri dari atas beberapa atau banyak objek, sering disebut responden, misalnya perusahaan dengan beberapa jenis data, dalam kurung laba, biaya iklan, laba ditahan, dan tingkat investasi dalam satu periode waktu tertentu. Ketika kita melakukan suatu observasi perilaku unit ekonomi seperti rumah tangga, perusahaan atau negara, kita tidak hanya akan melakukan observasi terhadap unit-unit tersebut di dalam waktu yang bersamaan, tetapi juga perilaku unit-unit tersebut pada berbagai periode waktu. Kita masuk kepada pembahasan berikutnya, permodelan data panel. Model regresi linear menggunakan data cross section dan time series. Model dengan data cross section seperti rumus yang terdapat di dalam PowerPoint, di mana n banyaknya data cross section, kemudian dengan mode dengan data time series, n banyaknya data time series. Mengingat data panel merupakan gabungan dari data cross section dan data time series, maka modelnya dituliskan dengan rumus seperti yang tertera di PowerPoint, di mana n banyaknya observasi, t sama dengan banyaknya waktu, n kali t banyaknya data panel. Estimasi regresi data panel, koefisien terhadap antar waktu dan individu atau common effect, ordinary least square. Untuk data panel, sebelum membuat regresi kita harus menggabungkan data cross section dengan data series atau pool data. Kemudian data gabungan ini diperlakukan sebagai suatu kesatuan pengamatan untuk mengestimasi model dengan metode OLS. Metode ini dikenal dengan estimasi common effect. Yang kedua, model efek tetap atau fixed effect. Adanya variabel-variabel yang tidak semuanya masuk dalam persoalan model memungkinkan adanya intercept yang tidak konstan. Atau dengan kata lain, intercept ini mungkin berubah untuk setiap individu dan waktu. Pemikiran inilah yang menjadi dasar pemikiran pembentukan model tersebut. Yang ketiga, model efek random atau random effect. Bila pada model efek tetap, perbedaan antara individu-individu atau waktu dicerminkan lewat intercept, maka pada model efek random, perbedaan tersebut diakomodasi lewat error. Teknik ini juga memperhitungkan bahwa error mungkin berkorelasi sepanjang time series dan cross section. Selanjutnya kita masuk kepada pemilihan teknik estimasi regresi data panel. Seperti diketahui terdapat 3 jenis estimasi model regresi data panel, yaitu model dengan metode OLS, common, model fixed effect, dan model random effect. Yang pertama, uji statistik F. Uji F statistik di sini merupakan uji perbedaan dua regresi sebagaimana uji Q. Sekarang uji F kita gunakan untuk mengetahui apakah teknik regresi data panel dengan fixed effect lebih baik dari model regresi data panel tanpa variabel dummy dengan melihat residualis sum of square atau RSS. Yang kedua, uji long range multiplier. Uji ini digunakan untuk memilih antara OLS tanpa variabel dummy atau random effect. Yang ketiga, uji Hausman. Uji ini untuk memilih antara fixed effect atau random effect. Baik, sekian, terima kasih. Mungkin ini yang dapat Rido paparkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.